Hai, masuk kerja lewat jalur orang dalam, apakah itu buruk? Mindset di masyarakat kita bahwasanya ketika kita masuk kerja lewat orang dalam, itu pasti dipandang buruk. Kenapa? Karena itu sama dengan praktek nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrabnya berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Memang di luar sana banyak perusahaan yang tidak ingin praktek nepotisme ini dilakukan. Kenapa? Karena tidak ingin adanya praktek persekongkolan jahat yang nantinya merugikan perusahaan. Namun di luar sana juga banyak perusahaan yang menerima karyawan berdasarkan rekomendasi orang dalam, entah itu saudaranya atau temannya. Dengan pertimbangan bahwasanya ketika karyawan itu masuk berdasarkan rekomendasi orang dalam, maka orang dalam itu adalah orang yang nantinya akan menjadi penanggung jawab atas orang tersebut. Dan perusahaan-perusahaan yang menerima karyawan melalui rekomendasi orang dalam, pihak perusahaan berpikir tidak mungkin karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaannya ini merekomendasikan orang yang tidak baik. Beda lagi kalau misalkan dia mengambil karyawan yang tidak jelas asal-usulnya atau mungkin belum dikenal sebelumnya, dia belum bisa mengenal karakternya, dan masih banyak hal lagi yang dipertimbangkan demi keberlangsungan perusahaan. Bisa dibilang masuknya saya ke perusahaan itu karena jalur orang dalam. Kronologinya seperti ini. Jadi saat itu posisi saya belum S1, masih D3, tapi karena sudah 2 orang di perusahaan itu tidak kuat gitu ya, ada yang sehari langsung keluar lagi, ada yang setengah hari langsung keluar lagi, maka teman saya yang ada di perusahaan merekomendasikan ke atasan saya bagaimana kalau misalkan saya yang direkrut untuk jadi karyawan yang baru, meskipun saya di situ posisinya masih D3 dan belum berpengalaman. Nah, karena perusahaan sudah capek mencari karyawan baru yang mau stay di sana gitu ya, yang mau kuat bertahan dengan tekanan pekerjaan di sana, maka perusahaan pun menerima masukan dari teman saya untuk merekrut saya. Dan memang secara kemampuan saya belum berpengalaman apa-apa, tapi saya punya kegigihan dan tidak mudah menyerah, sehingga pihak perusahaan pun mempertimbangkan saya atas dasar kegigihan saya. Saat itu saya dikasih waktu atau spare waktu sekitar 3 bulan untuk melihat bagaimana kinerja saya, apakah saya layak untuk diterima atau tidak. Dan setelah 3 bulan berlalu, akhirnya saya pun diterima sebagai karyawan tetap atas dasar kegigihan saya. Saya pribadi pun menyadari bahwasanya daya serap otak saya itu emang agak lemot gitu ya. Orang lain di sana itu kalau sebulan dia udah hampir menguasai pekerjaannya atau job desk-nya. Sedangkan saya udah lebih dari 3 bulan, mungkin baru sekitar 60 atau 70% yang bisa saya kuasai. Namun demikian, perusahaan tetap mempertahankan saya sebagai karyawan tetap atas dasar kegigihan saya. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah saya memang masuk ke perusahaan melalui jalur orang dalam. Akan tetapi itu adalah opsi terakhir dari perusahaan setelah 2 atau 3 orang tidak sanggup untuk bekerja di tempat itu. Kemudian saya dipilih di perusahaan itu karena memang saya layak untuk berada di perusahaan itu, bukan karena saya menyogok, bukan karena saya nggak layak kerja di tempat itu, tapi karena ada orang dalam maka saya ditempatkan di situ. Saya bekerja di situ atas dasar memang layak untuk bekerja di situ. Dan justru yang ada di pikiran saya saat itu bukannya saya merasa enak karena saya masuk kerja lewat jalur orang dalam, tapi saya justru merasa beban gitu. Saya takut kalau misalkan kinerja saya buruk dan image saya di perusahaan buruk, justru saya mencoreng nama baik teman saya yang telah merekomendasikan saya untuk bekerja di sana. Sehingga sekuat tenaga saya harus menampilkan kinerja terbaik di perusahaan itu supaya teman saya tidak merasa dikecewakan. Nah, adapun yang selalu dipandang buruk oleh masyarakat pada umumnya mengenai masuk kerja melalui orang dalam atau melalui uang suap, itu biasanya seperti ini. Ketika masuk kerja melalui jalur teman atau melalui jalur orang dalam, tapi sebetulnya kita tidak layak untuk bekerja di tempat itu. Dan gara-gara hal itu banyak di luar sana orang yang seharusnya layak bekerja di tempat itu karena dia tidak punya orang dalam sehingga dia tidak bisa masuk untuk kerja di tempat itu, dan itu adalah kecurangan.